Yo kawan-kawan semuanya, kita kembali lagi di channel Super Ganteng ini ya guys ya. Jadi kali ini seperti video terakhir kemarin, kita akan ngebahas dan ngelanjutin alur cerita dari Strongest Hunter yang semakin ke titik puncak keseruannya. BTW sebelum kita ngelanjutin lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Dan nanti Mimin juga buatkan video untuk membacakan komentar kawan-kawan di Saweria. Oke lah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Jin Taekyung menyusup ke markas rahasia dari Black Hunter yang sebelumnya menyiksa Paman Im hingga tangannya terputus dan koma di rumah sakit saat ini. Para Black Hunter yang sombong itu tentu perlu dikasih paham sesuatu oleh Jin, karena sepertinya mereka terlalu percaya diri dengan jumlah dan kemampuannya sendiri. Dua orang udah tercincang, maka bos Black Hunter itu pun maju dengan kemarahan akibat provokasi Jin, langsung berteriak nyuruh para bawahannya untuk menyerbu ke arah Jin sekuat tenaga tanpa ampun. Dalam sekejap, panah dengan aura yang cukup pekat langsung menyerang ke arah Jin, tapi dengan santainya Jin hanya menghindar seadanya ke arah samping. Ketika panah tersebut terlihat melubangi tanah dengan cukup dalam. Setelah itu, tiga orang dari Black Hunter menggunakan pedang mereka menyerbu dari titik buta Jin di belakang. Tapi sambil mengaktifkan Fire Fish di ujung tombaknya, Jin dengan santai menghancurkan setiap pedang dari Black Hunter itu sampai berkeping-keping, dan dengan tiga ayunan santai Jin membelah tubuh 4 orang dari Black Hunter begitu dengan gampang dan dalam sekejap. Petir mulai turun dari langit, magi-magi dari Black Hunter mulai ikut menyerang Jin secara bersamaan. Berbarengan dengan itu pula, satu persatu dari mereka juga secara serentak menyerang Jin secara bersamaan dengan cukup masif. Tapi terlihat Jin dengan sangat efektif menghindari setiap serangan mereka, menghabisi mereka tanpa ampun. Tubuh mereka pun terbelah dan kepala terputus dalam sekejap tanpa bisa mereka sadari sedikit pun. Dua orang di depan Jin bahkan terkena Divine Palm of Fire di jantung mereka sehingga langsung tewas seketika di tempat. Ngelihat Jin gak berhenti sama sekali, para magi secara bersamaan mengerahkan serangan jarak jauh mereka berkekuatan tinggi dari para rank A Black Hunter tersebut menciptakan ledakan yang besar di tengah-tengah halaman itu. Salah satu dari mereka pun bilang, apa kita berhasil mengalahkannya? Anggota yang lainnya pun menutup mulut si kawan itu dan bilang, diam goblok. Tiba-tiba belasan dagger dengan kecepatan tinggi dan bahkan dengan ketepatan yang luar biasa langsung melesat ke titik vital masing-masing magi di sana. Ada yang langsung headshot kena di leher dan di jantung sehingga nggak ada satupun kesempatan untuk bisa disembuhkan oleh potion seperti yang mereka banggakan di awal tadi. Mereka yang masih tersisa mulai gemetaran. Kengerian yang mereka lihat dan rasakan ini benar-benar absolut. Pemimpin mereka pun bilang, kau benar-benar membodohi kami semua. Kau membodohi semua orang. Kau terlihat seperti hunter yang bersih dari darah manusia, tapi caramu ini benar-benar gak bisa membodohi kami. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang yang baru membunuh 1 atau 2 kali saja. Sambil berjalan santai di tengah para Black Hunter tersebut, Jin ngejawab, apa yang kau katakan? Menghabisi binatang buas seperti kalian ini sama sekali nggak termasuk pembunuhan. Ini disebut sebagai pembersihan sampah goblok, kata Jin sambil melesat dengan step kilatnya membelah 2 orang lainnya dalam sekejap. Dalam hati si ketua itu bilang, sial, ini jauh berbeda dari yang kuperkirakan. Kalau ini berlanjut bisa-bisa. Si ketua itu pun berteriak kepada Jin. Dia bilang, hei, menyerang hunter ranknya itu adalah sebuah peringatan dan itu juga perintah dari atasan kami. Sambil terus membantai satu persatu dari mereka tanpa henti, Jin ngejawab, ya, tapi aku gak suka dengan peringatan yang kalian lakukan itu. Terus mau apa? Si ketua kembali berteriak, aku ngerti maksudmu, tapi hentikan ini terlebih dahulu. Dengan tombak yang terus menghancurkan setiap dari mereka, Jin bilang lagi, terus kalau aku nolak gimana? Si ketua pun ngejawab, yang berikutnya kemungkinan akan lebih parah lagi. Apa kau gak khawatir dengan nasib ibu dan adikmu? Setelah si ketua Black Hunter itu mengatakan seperti itu, Jin berhenti sejenak. Lalu setelahnya dia melemparkan tombaknya menembus salah satu tubuh anggota mereka yang kakinya udah menghilang. Dengan wajah yang berurat marah, Jin pun bilang, saat kau mencoba membuat penawaran, cobalah lakukan dengan wajah yang lebih percaya diri, Bung. Hei bajingan, aku hanya perlu membasmi kalian di sini dan mematahkan setiap sendi tubuhmu sehingga aku mengetahui siapa yang berada di balik kalian dan menghapus mereka sampai ke akar-akarnya.
Jin menerjang ke arah ketua itu sambil mengaktifkan Annihilation Flame Fist. Sedangkan si ketua juga mengerahkan seluruh auranya dan melancarkan serangan balasan menggunakan tinju durinya itu. Serangan mereka saling berbentrokan, namun dalam sekejap tangan si ketua langsung hancur dan sebagian tubuhnya terbakar. Dia terhempas dengan kuat ke belakang menghancurkan lantai. Dengan keadaan yang cukup sekarat, si ketua itu pun bilang, siapa kau ini sebenarnya? Jin ngejawab, aku tadinya hanyalah seorang warga biasa yang teladan, tapi saat ini aku sedang berubah menjadi monster sama seperti yang selalu kalian lakukan. Jadi biar ku tanyakan sesuatu kepadamu, apakah kau pernah merasakan seluruh tulang-tulangmu hancur? Maka bersiaplah. Oke, kita pindah sebentar ke Park Ji-hoon yang sekarang mendatangi Guildmaster Myeongdong di ruangan kantornya. Guildmaster yang bernama Park Tae-sup, yang kita panggil ke depannya nanti Tae-sup, sangat marah sambil mengerahkan auranya dan dia bilang, kenapa kau membunuh ketua tim 8 yang bernama Jun Mi-hyun-woo? Ji-hoon cerita kalau orang yang Tae-sup maksud itu menyadari kegiatan terlarang dari Guild Myeongdong. Tapi Tae-sup juga ngerasa kalau Ji-hoon ini nggak perlu membunuhnya segala, tinggal menyuruhnya untuk menutup mulut aja. Tapi Ji-hoon menganggap kalau lebih aman langsung melenyapkannya daripada menyuruhnya untuk menutup mulut. Ketua tim sangat marah karena Ji-hoon dengan seenaknya menghabisi anggota guildnya, terlebih lagi ketua tim tanpa memberitahu apapun terlebih dahulu kepadanya. Ji-hoon gak mau ambil pusing dengan hierarki dan minta izin segala, karena akan sangat merepotkan menghadapi orang-orang yang menyadari sesuatu saat mereka mulai membuka mulut mereka. Sekalinya tersebar, itu bisa membakar habis semuanya. Kalau cuma milik Guildmaster yang terbakar, Ji-hoon gak akan bertindak. Tapi karena Ji-hoon juga gak mau miliknya terbakar, terpaksalah dia harus turun tangan sendiri. Penjelasan itu masih gak bisa diterima oleh Tae-sup yang udah terbakar emosinya. Tapi Ji-hoon malah tersenyum dan dia bilang, kalau boleh jujur, pahlawan perang yang bertempur dan menumpahkan darah serta keringat selama Great Catalysm sepertimu, aku mengakuinya, aku mengakuimu. Tapi kalau Anda bersikeras bahwa Guild Myeongdong adalah milik Anda sendiri, ya itu agak berlebihan bro. Mendengarkan itu Tae-sup hanya bisa diam 1000 bahasa, nggak bisa mengatakan apapun karena memang ada sesuatu di baliknya yang kita akan tahu sebentar lagi. Berhubung Tae-sup terdiam cukup lama, Ji-hoon pun mau pamit dari kantor guild tersebut. Tapi sebelum Ji-hoon pergi dari ruangannya, Tae-sup bilang, semuanya akan terbakar oleh percikan api yang kau nyalakan. Apa kau nggak menyadarinya? Kata-kata itu ngebuat Ji-hoon sedikit tersentak kaget. Padahal dia udah menangani Jun Hyun-woo dengan sempurna. Tae-sup memotong dan dia bilang, bukan itu maksudku, Black Hunter. Belum lama ini kau mengganggu Hunter rank A dari Guild Peace, bukan? Mendengarkan itu seketika mata Ji-hoon terbuka dengan lebar. Bagaimana bisa? Enggak. Emangnya kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Ji-hoon penasaran kepada Guildmasternya itu. Tapi sebelum Tae-sup ngejawab, tiba-tiba Ji-hoon menerima telepon dari seseorang. Saat dia mengambil HP-nya, Ji-hoon ngeliat nama orang yang menelponnya itu adalah Jin Tae-kyung, teman lamanya sekaligus ace dari Guild Peace. Ji-hoon mulai sedikit panik di sini, tapi dia nggak mau mengangkat telepon Jin dan malah merejeknya. Tae-sup kembali bilang ke Ji-hoon kalau 2 jam yang lalu ada panggilan darurat yang masuk dari tim 11 yang pesannya cuma satu, yaitu ada penyusup. Oh ya, BTW tim 11 yang dimaksud ini adalah para Black Hunter yang sebelumnya ya guys ya. Ternyata para Black Hunter ini adalah bagian dari Guild Myeongdong. Ketua Guild kembali bilang, setelah tim 11 mengirimkan pesan darurat 2 jam yang lalu, maka sampai sekarang gak ada informasi apapun. Aku udah mengirimkan seseorang ke sana, tapi perasaanku buruk tentang ini. Dalam hati Ji-hoon bilang, tim 11, sebuah tim yang gak resmi dari Guild Myeongdong. Kekuatan mereka itu sebanding atau bahkan lebih besar dari tim 1 yang merupakan elit tim Guild Myeongdong. Tapi gak ada panggilan dari mereka setelah 2 jam. Apa mereka semua dimusnahkan sepenuhnya? Lagi-lagi telepon dari sakunya kembali berdering. Yap, saat ini Jin Tae-kyung sedang berada tepat di depan gedung dari Guild Myeongdong. Udah sangat banyak Jin menelepon Ji-hoon, tapi sama sekali gak ada jawaban. Dia sangat kesal sambil memakan burger yang ada di tangannya. Jin teringat saat terakhir kali berada di markas Black Hunter tersebut. Dia nggak bisa menemukan bukti apapun karena semua informasi langsung dihapuskan dan dibakar sewaktu Jin tiba pertama kali ke sana. Namun selama Jin menyiksa dan menginterogasi Im Yong-hyun yang merupakan pemimpin dari Black Hunter, dia cuma mengucapkan satu kata, yaitu Guild Myeongdong. Mereka adalah bagian dari Guild Myeongdong.
Jin tahu guild itu adalah guild besar yang masuk ke dalam top 20 guild Korea ataupun juga dunia, dan juga guild dari kawan lamanya. Makanya setelah membakar habis markas dari Black Hunter, Jin minta izin kepada ketua Choi untuk memeriksa guild Myeongdong secara pribadi. Dalam hati Jin bilang, kau ada di pihak mana, Jihon? Tiba-tiba Jin Taekyung didatangi oleh dua petugas keamanan berbadan besar dari guild itu. Dari pantauan CCTV, mereka mencurigai kenapa dirinya berkeliaran di depan guild Myeongdong cukup lama. Makanya mereka memaksa Jin masuk ke kantor agar diperiksa secara menyeluruh. Tapi begitu mereka tahu identitas Jin yang sebenarnya, seketika petugas keamanan yang tadinya sangar gila langsung terlihat lembek kayak tahu. Petugas tadi pun mempersilahkan Jin masuk ke dalam. Salah satu dari mereka bilang kalau mau jumpa Park Ji-hoon rasanya agak sulit, karena setauku Pak Park Ji-hoon itu adalah orang yang jarang berangkat ke kantor. Bahkan bisa dibilang mungkin sebulan sekali dia datang ke kantor. Hunter Park Ji-hoon itu agak spesial dan istimewa. Gak ada yang tahu kenapa, tapi semua orang menerimanya begitu saja, kata si kawan yang memandu Jin menaiki lift kantor. Selagi dia menaiki lift tersebut, jujur Jin heran mendengarkan cerita tentang Ji-hoon ini, karena baru kali ini dia mendengarkan ada guild hunter yang cuma bekerja sebulan sekali. Apa-apaan itu? Lagi mereka menaiki lift, tiba-tiba ada seorang yang berteriak untuk menunggu, dan seseorang masuk ke dalam lift yang sama dengan mereka. Siapa sangka yang masuk itu adalah ketua tim 1. Si petugas langsung memberikan hormat kepadanya. Setelah ketua tim 1 ikut naik ke dalam lift, dia terlihat terus menelpon dengan seseorang dan gak peduli dengan orang di sekitarnya juga. Dari isi telepon dan nada suara juga raut wajahnya, Jin ngelihat ketua tim 1 ini seperti sedang ngelapor ke atasannya dengan panik. Sambil terus menatap ketua tim 1 dari belakang, Jin bilang dalam hatinya, si botak ini adalah hunter rank A, tapi sepertinya dia bukan tipe yang punya kekuatan yang besar. Apa mungkin dia adalah tipe magic? Kalau dia seorang ketua tim, dia pasti tahu sesuatu. Haruskah aku menguping pembicaraannya ini? Tiba-tiba urat kemarahan Jin bangkit ketika ketua tim 1 bilang di teleponnya, memangnya masuk akal 28 orang dibantai habis semuanya? Cepat! Belum habis si ketua ini bicara, tanpa ampun Jin mencengkram lehernya dengan keras dan membantingnya ke dinding lift itu. Lalu Jin pun mengambil telepon dari si ketua, dan ternyata dia nelponan dengan Park Ji-hoon sejak tadi. Dengan penuh marah, Jin pun bilang via telepon, bajingan kau Park Ji-hoon, jadi ini semua adalah ulahmu, ha? Spontan Ji-hoon terdiam kaget di seberang sana. Barulah dia memanggil nama Jin Taekyung, dan Jin bilang, benar, ini aku bangsat. Apa kau mengirim mereka? Apa kau yang mengirim mereka, sialan? Ji-hoon ngejawab, sial, kenapa kau bisa tahu? Dari mana kau dengar itu? Dari Im Yong Jun kah? Kata Ji-hoon via telepon, yang membuat ketua tim 1 berkeringat dingin ketakutan begitu tahu yang menjengkram lehernya dari belakang adalah Jin Taekyung. Jin benar-benar kesal. Teman lamanya ini bahkan gak menyangkal sedikit pun dari tuduhannya. Sedangkan Ji-hoon malah menyalahkan Im Yong Jun karena gak bisa menutup mulut. Mendengarkan itu, Jin pun berteriak, bukan tai seperti dia yang kau salahkan. Yang salah itu adalah orang tolol yang membuka celana terus berak ngeluarin tai itu di tempat umum. Apa kau pernah memikirkan harus apa setelah berak, ha? Beraninya kau mengerahkan mereka dan menyiksa member guildku. Kau pikir kau bisa mengatasiku? Jawab aku, sialan. Ucapan penuh kemarahan itu membuat Ji-hoon diam kehilangan kata-kata. Setelahnya Ji-hoon pun membalas mengancam kalau Jin ikut campur lebih jauh lagi, dipastikan Jin dan guild peace akan tamat. Ji-hoon bilang ini masih belum terlambat. Jangan buat ini menjadi lebih sulit. Mari kita akhiri sampai di sini saja. Akhiri katamu? Siapa yang putuskan itu? Kalian yang mulai duluan. Aku yang bakal putuskan kapan ini akan berakhir. Hasilnya bahkan lebih parah dari yang kau bayangkan. Nantikan itu, bangsat, kata Jin yang kini udah tiba di lantai 19. Begitu lift terbuka, member tim 1 yang berada di lantai tersebut langsung kaget ngelihat ketua tim mereka disiksa di hadapan mereka. Apalagi ketika si ketua dilemparkan ke arah mereka itu, dan mereka pun langsung berteriak dan memberikan aba-aba ke seluruh pasukan kalau ada penyusup. Situasi di guild Myeongdong langsung memanas karena semua anggota tim 1 yang diperintahkan mempersiapkan senjata menghadapi keadaan darurat. Tapi kemarahan Jin lebih ganas dari semua itu. Sambil mengerahkan aura panas di tubuhnya dan ngeluarin dual dagger di inventorinya, Jin pun bilang, beraninya bajingan itu menantangku.
Baiklah, lagi pula aku memang mau melakukan ini, kata Jin berjalan memasuki ruangan hunter paling elit di guild Myeongdong itu. Sekarang kita pindah ke Jihon yang sedang menaiki limusin bersama dengan Taisup. Ternyata dari tadi mereka nggak berada di gedung utama guild. Sepertinya mereka berdua tadinya sedang berada di kantor lainnya yang berbeda. Taisup pun bilang ke Jihon, tim 11 nggak ada kabar apapun. Kita nggak tahu mereka masih hidup ataupun enggak. Dan belum selesai itu, bintang paling terkenal Korea saat ini datang menyerbu markas guild Myeongdong. Apa kau bilang ini adalah masalah kecil? Jihon pun ngejawab, Jin Taekyung Black itu masuk ke sarang harimau sendirian. Sebentar lagi dia juga pasti akan tertangkap. Jadi tinggal bawa dia ke ruangan penyiksaan dan ini akan berakhir. Tenang aja. Tiba-tiba Taisup dapat telepon dari Direktur Kim Hugon yang tadinya dia nyuruh untuk mencari tahu apa yang terjadi pada tim 11 di sana. Setelah Direktur Kim mengelapor kejadian kepada Taisup, dia malah diminta Guild Master untuk memberikan HP-nya kepada Jihon. Mendapatkan HP tersebut, Jihon pun nanya, Direktur Kim, ada apa? Tapi yang di sana malah ngejawab, apa ini adalah Hunter Park Jion dari tim 11? Benar, ini adalah Park Jion. Kau siapa? Kau bukan Direktur Kim. Dan yang di sana pun ngejawab, namaku Choi Minho dari Guild Peace. Mendengarkan itu spontan mata Jion terbuka dengan lebar dan dia berkeringat membayangkan Direktur Kim udah disekap oleh Ketua Choi. Ketua Choi pun bilang kalau dia mau membicarakan sesuatu dengan Jion. Tapi Jion belum mau bicara karena ternyata HP-nya pun ikut berdering. Sambil mengabaikan ucapan dari Ketua Choi, dia ngecek HP-nya sendiri dan betapa senangnya dia karena ketua tim 1 mengirimkan gambar untuknya. Dalam hatinya dia bilang, bagus, kena kau. Untung aja si tolol Jin Taekyung itu udah tertangkap. Hampir aja ini menjadi sangat menjengkelkan bagiku. Tapi begitu dia membuka foto tersebut, spontan dia benar-benar kaget dan matanya terbuka dengan lebar. Dia nggak menyangka kalau ketua tim 1 udah babak belur dan yang mengirim foto tersebut adalah Jin Taekyung sendiri yang terlihat sedang selfie di ruangan mereka di lantai 19. Dalam hatinya Jihon bilang, mustahil, nggak ada yang bisa menghentikannya, padahal dia cuma sendirian. Tiba-tiba chat dari HP ketua tim 1 masuk dan bilang ke Jihon, kalau kau datang kemari jangan lupa bawa melon yang lezat ya. Membaca itu spontan Jihon marah luar biasa sampai-sampai HP-nya hancur dari genggaman tangannya sendiri. Ngeliat itu Taisup menghela napas panjang sambil bilang, kita benar-benar kacau. Kita pindah ke markas Guild Myeongdong. Terlihat para hunter yang memakai full equipment pada terluka parah. Markas mereka pun terlihat berantakan porak-poranda dengan lantai dinding yang retak di mana-mana termasuk kaca yang juga pecah. Sementara itu hunter Guild Myeongdong yang masih sehat berkumpul agak jauh dari pintu, nggak berani mendekati masuk sama sekali karena di dalamnya ada Jin Taekyung yang udah memporak-porandakan guild mereka secara solo. Jin Taekyung sendiri saat ini terlihat sedang duduk santai di dalam dan ngelapor via chat kepada ketua Choi kalau dia menggila di markas guild Myeongdong. Tapi Jin masih aja terlihat kesal karena petugas keamanan yang menemaninya sejak tadi nggak berhenti gemetaran. Jin bilang kepadanya, ngeselin banget, memangnya siapa yang mau memakanmu? Diamlah, aku udah menahan diri supaya nggak ada yang mati. Jadi kenapa tingkahmu kayak gitu? Apakah udah merekam semuanya? Petugas keamanan mengiyakan kalau dia udah merekam semua bukti yang diminta oleh Jin. Ketika Jin meminta HP si kawan itu, tiba-tiba terdengar suara dari luar ruangan kalau Guild Master udah datang ke markas dan dipersilahkan masuk untuk menghadapi Jin Taekyung. Setelah Guild Master menyuruh semuanya untuk menjauh, barulah dia dan Jihon masuk ke dalam ruangan. Jin dan Jihon saling menatap dengan cukup intens dan Jin pun bilang, apa kau nggak membawa lemon? Tapi Jihon bilang, hentikan omong kosongmu itu. Dan Jin pun langsung to the point dan nanya, kenapa kau melakukan itu? Apa Paman Hyukjun berbuat salah? Dendam apa yang kau punya sampai melakukan sejauh itu? Pertanyaan itu membuat Jihon tertawa kecil dan ngejawab, dendam? Bukan begitu. Jika ada yang salah itu karena kau yang terlalu naif. Pasar guild dalam negeri udah sangat membosankan, tapi sekarang Guild Peace datang. Sebuah guild baru dengan hunter bintang bernama Jin Taekyung yang muncul ke permukaan. Meski sekarang baru di Bucheon, tapi mereka akan segera tumbuh dengan cepat dan meningkatkan pengaruh mereka. Itu artinya ada mangkuk makanan seseorang yang akan menyusut nantinya. Kami cuma memberikan kalian peringatan sebelum segalanya menjadi berada di luar kendali. Bukan cuma kami, tapi guild-guild lain juga akan berpikiran yang sama dengan kami. Ucapan itu membuat Jin benar-benar marah sampai menggigit bibirnya sendiri. Dia bilang, jadi cuma itu.
Cuma itu alasannya kau menghancurkan hidup seorang hunter dengan alasan yang sepele seperti itu, kampret. Jion pun duduk di sofa berhadapan dengan Jin dan dia bilang, ini baru permulaan. Kami udah memblokir semua akses kelas tinggi untuk guildmu. Gak lama lagi kalian pasti akan tersisih dan dikucilkan oleh guild di sekitarnya. Ucapan itu membuat Jin teringat di mana sebelumnya ketua Choi bilang kalau semua gate rank A udah di booking. Barulah dia sadar kalau ini juga ulah dari teman lamanya ini. Jion pun ngelanjutin, apa menurutmu itu cuma kebetulan? Ku dengar kalian udah merekrut banyak anggota guild baru belakangan ini. Jadi gimana? Kalian harus melepaskan mereka dalam waktu 1 tahun loh. Walaupun saat ini Jin sangat marah, tapi dia mengakui guild Myeongdong ini adalah guild besar yang bisa melakukan apapun yang mereka mau. Namun Jin juga punya kartu as untuk menekan balik guild Myeongdong. Dengan tatapan penuh provokasi, dia pun bilang sepertinya bakal menarik kalau tindakan dari guild Myeongdong di balik layar yang berkaitan dengan kejahatan ini terungkap keluar. Iya bukan? Menilai dari cara semua ini berlangsung, meski kami menyerahkan bukti ke kantor polisi, kalian pasti bisa dengan cepat merebutnya. Jadi aku sadar kalau bermain game kejujuran di live streaming pasti bakalan lebih seru lagi. BTW apa kau tahu kalau guild kami, Guild Peace juga udah membuat sebuah channel. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe, juga klik tombol loncengnya ya. Kata Jin yang kini membuat Jion mulai jengkel. Jion bilang ke Jin dengan tatapan yang tajam, kau harusnya nggak menjadikan guild besar sebagai musuhmu. Kau melakukan hal yang nggak mungkin kau tangani bro. Jin pun ngejawab, hah? Apa-apaan? Bukankah guild kalian memang hampir kurhatangan dengan tanah tadi? Bacot. Dan akhirnya Jion pun memberikan tawaran. Oke, gini aja. Kalau Guild Peace menyerahkan tahanan yang sedang kalian tahan dan tetap diam tentang masalah ini selamanya, kami akan menyerahkan bangunan, tanah, dan gate tingkat tinggi yang dimonopoli oleh Guild Myeongdong. Dan bukan cuma itu, kami juga akan memberikan sejumlah besar kompensasi dan memberikan manfaat untuk membantu Guild Peace tumbuh sampai ke titik tertentu. Gimana? Bukankah itu menjadi lebih dari cukup? Tawaran itu kedengaran menarik sih bagi Jin, tapi ada satu hal lagi yang dia inginkan. Jion jelas-jelas berbuat salah, jadi dia harus meminta maaf secara langsung kepada Hunter Im. Tapi dengan sangat kesal Jion bilang, hah? Kau serius mau memintaku meminta maaf langsung kepada hunter rank E rendahan itu? Tapi Taisub langsung menyela dan bilang kalau dia sebagai guild master akan pergi dan meminta maaf secara langsung. Jin senang Taisub masih punya empati dan juga tata krama, tapi bukan itu yang dia inginkan untuk meminta maaf. Dengan tatapan tajam Jin bilang ke Jion, Park Jion, orang yang memberikanmu perintah, bawa dia dan minta maaflah bersamanya. Seketika Jion benar-benar kaget mendengarkan ucapan Jin itu dan gak terima kalau Jin mengatakan omong kosong seperti itu. Tapi Jin yang udah berdiri dari sofa ngelanjutin, mau dipikir gimana pun ini gak masuk akal. Orang yang cukup kuat untuk bisa mengalahkan ketua tim cuma dengan satu tangan, kau juga bahkan bukan wakil ketua tim, tapi cuma hunter biasa. Ya ini memang bisa terjadi, tapi gimana bisa? Anggota tim biasa punya kantornya sendiri dan bahkan boleh masuk kerja sesuka hatinya. Lalu terakhir di saat Guildmaster tetap diam, orang yang nggak punya posisi resmi malah mau menyerahkan gate, tanah, dan bangunan begitu aja. Gimana aku harus menafsirkan ini, Park Taisub, Guildmaster dari Myeongdong? Kata Jin yang kini udah berdiri di hadapan Jion dan melirik ke arah ketua guild. Taisub nggak bisa mengatakan apapun terhadap pertanyaan Jin barusan. Makanya Jin langsung menatap Jion dengan tajam dan dia bilang, jadi bawa dia, bawa dan minta maaf lah. Jion nggak terima dengan semua hinaan yang merusak gengsinya itu. Makanya dia pun berdiri dari sofa dan bilang dengan tatapan yang menantang, kalau aku nolak gimana? Mendengarkan itu Jin pun tersenyum dan mengerahkan aura di tangan kirinya sambil bilang, kalau begitu kita selesaikan semuanya di sini. Iya bukan? Tiba-tiba tangan kiri Jin melesat ke arah kepala Jion. Untungnya dia masih bisa menangkis dan menahan sergapan tangan Jin berikutnya. Jion yang berkeringat pun bilang, dasar bajingan gila, apa kau tahu kau berurusan dengan siapa? Hah? Di saat yang sama Jin juga terlihat kaget dengan tangkapan tangan Jion yang sekilas mirip dengan martial art. Makanya dia pun membalas dengan teknik martial art dari Murim, mengalahkan tangkapan tangan Jion itu dan bersiap untuk menyerang lengan Jion sambil bilang,
Siapapun orang itu aku nggak peduli. Aku juga nggak mau tahu. Tapi aku nggak akan puas ngelihat orang itu datang dan hanya meminta maaf, kata Jin yang kemudian menyikut lengan Jiwon sampai patah dan membuat dia menjerit kesakitan. Nggak cukup sampai di situ, tanpa ampun Jin menggenggam kepala si brengsek itu lalu membantingnya ke lantai hingga muka si kawan itu langsung masuk ke dalam lantai, seolah Jin ingin mengatakan kalau Jiwon harus meminta maaf maka tundukkan kepala seperti ini. BTW Jin sedikit heran dengan teknik tangkapan Jiwon sebelumnya. Setahu Jin, para hunter modern udah kehilangan konsep dari martial art mereka. Bahkan di antara tipe petarung jarak dekat sekalipun sulit untuk menemukan orang yang fokus pada martial art seperti Im Yong Jun sebelumnya, si Black Hunter tersebut. Kebanyakan hunter cuma fokus kepada keterampilan senjata karena martial art nggak akan berguna bertahan hidup melawan monster. Namun sambil menatap Jiwon yang kepalanya masuk ke lantai, Jin bilang dalam hatinya, meski agak ceroboh yang tadi itu kelihatan seperti teknik gulat, memangnya masih ada martial art gulat seperti itu di zaman modern ini? Jin pun nanya ke Jiwon, "Hei, kau belajar dari mana gerakan yang barusan itu?" Bukannya ngejawab, Jiwon masih aja keras kepala agar Jin melepaskannya sebelum dia menyesal nantinya. Mendengarkan itu, Jin membanting kepala Jiwon berkali-kali agar dia menyerah. Taisup yang udah nggak tahan lagi meminta Jin untuk menghentikan siksaannya itu. Tapi menurut Jin, selagi Jiwon bukan siapa-siapanya dari Guild Master Taisup, nggak ada hubungan darah juga, maka Taisup nggak perlu ikut campur di sini. Kalau nggak, bisa aja Jin ikut menyiksanya seperti Jiwon. Ucapan itu membuat Taisup sedikit marah dan dia bilang, "Tajam juga lidahmu anak muda. Aku juga punya harga diriku sendiri. Aku memang gak berniat untuk bertarung dengan anak muda sepertimu. Tapi kawan itu adalah rekan bisnisku yang penting. Kalau dia sampai terluka parah, itu akan bermasalah bagiku. Jadi lepaskan dia sekarang juga," kata Taisup yang kini mulai mengerahkan aura intimidasinya. Ngelihat itu akhirnya Jin paham kalau Jiwon adalah manajer yang dikirimkan oleh rekan bisnis Taisup. Dari cara Taisup bertingkah, Jin menduga Taisup cuma bos boneka. "Apa iya Jiwon adalah kelemahan bagi Taisup?" tanya Jin dengan tegas. Analisa Jin memang tajam. Taisup mengakui Jin lumayan pintar di sini. Tapi di saat mereka berdua saling mengobrol itulah, Jiwon udah mengumpulkan energi di tangannya untuk mendorong lepas dari cengkraman Jin yang sepertinya agak lengah. Jiwon yang udah bangkit berdiri pun bilang, "Beraninya kau." Belum habis dia bicara, tiba-tiba Jin melepaskan tinju kuat ke ulu hatinya yang membuat dia terpental jauh membentur dinding ruangan dengan cukup keras. Lalu Jin pun bilang ke Taisup, "Tuh, udah kulepaskan. Puas sekarang? Apa sekalian aja kupotong lengannya supaya bisa menjadi peringatan," kata Jin yang nggak sengaja ngelihat HP Jiwon tergeletak di lantai. Taisup ngejawab, "Aku juga nggak begitu suka dengan orang itu. Tapi akan lebih baik jika kau menuruti saranku." "Hah? Siapa dia? Siapa seseorang yang dibicarakan bajingan itu?" tanya Jin penasaran selagi Jiwon terduduk lemas di sudut ruangan dengan beberapa luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Taisup nggak bisa memberitahukan Jin siapa orang yang dimaksud. Tapi Jin tetap bersikeras akan mencari taunya. Toh HP Jiwon yang tadinya di lantai udah dia pegang sekarang. Sayang HP Jiwon terlalu banyak fitur keamanan seperti retina check dan sidik jari juga yang membuat Jin nggak bisa mengakses ke dalam. Makanya dia meminta Jiwon agar membuka HP-nya dengan segera sebelum Jin mencopot bola mata dan jari-jarinya. Namun siapa sangka Jiwon udah meminum potion untuk memulihkan tubuhnya dan sekarang dia udah memegang pedang dengan aura tubuhnya kembali prima seperti semula. Sambil tersenyum Jiwon bilang, "Saat musuh di depanmu jangan pernah berpaling sampai akhir. Bukankah kau udah mempelajarinya di pusat pelatihan?" Jin terlihat kesal si kawan itu minum potion. Lalu dia menyimpan HP Jiwon dan ngejawab, ya, itu cuma berlaku kalau keduanya sepadan. Emang kita ini setara," kata Jin yang membuat Jiwon tersentak kaget. Jin mulai menyebarkan ki di seluruh tubuhnya, memadatkannya lalu melepaskannya dalam satu hentakan napas. Tiba-tiba aura energi panas yang sangat kuat dengan ukuran yang jauh lebih besar memancar deras dari tubuh Jin. Jin pun bilang, "Aku nggak tahu dari mana kau belajar martial art, tapi kau dan aku, kita berada di tingkatan yang berbeda bajingan." Aura dahsyat yang dipancarkan Jin ngebuat Jiwon dan Taisup benar-benar tertekan, kaget dan berkeringat dingin. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah pertarungan yang akan berlangsung dan apakah ada orang lain yang akan masuk dalam pertarungan ini? Saksikan terus alur cerita Strongest Hunter hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.